serempet anak panah musuh. Nasibah tidak bisa menahan dirinya lagi. Ia bangkit dengan gagah berani, diambilnya badan prajurit yang roboh itu, dinaiki kudanya, lantas bagaikan singa betina yang mengamuk. Musuh banyak yang terbelit-belit menghindarinya. Puluhan jiwa orang kafir pun tumbang, hingga pada suatu waktu seorang kafir mengendap dari belakang dan membabat putus lengan kirinya. Nasibah terjatuh, terinjak-injak kuda. Kaum muslimin muslimat, peperangan terus berlanjut. Medan pertempuran semakin jauh, sehingga Nasibah tergeletak sendirian. Dan tiba-tiba Ibnu Mas'ud menghampirinya, mengawasi kalau masih ada orang yang bisa ditolong. Dan ternyata ditemukan ada sesosok tubuh yang masih bergerak-gerak. Sahabat itu begitu melihat orang yang bergerak dengan payah segera mendekati, dipercikkannya air ke muka tubuh itu, dan akhirnya Ibnu Mas'ud mengenalinya. Istri sakitkah engkau? Nasibah memperhatikan orang yang menolongnya, kemudian bertanya, bagaimana dengan Rasulullah? Dia tidak menjawab bagaimana kondisinya dan siapa dirinya, tapi yang ditanyakan pertama kali justru bagaimana dengan Rasulullah, apakah beliau selamat? Beliau tidak kurang suatu apapun. Jawab Ibnu Mas'ud, engkau Ibnu Mas'ud? Apakah engkau Ibnu Mas'ud? Iya, saya Ibnu Mas'ud. Pinjamkan kuda dan senjatamu kepadaku. Tapi engkau masih terluka parah, wahai Nasibah. Apakah engkau mau menghalangi aku membela Rasulullah? Jawab Nasibah. Maka terpaksa Ibnu Mas'ud menyerahkan kuda dan senjatanya. Dengan susah payah, dengan tangan kiri yang terputus, Nasibah menaiki kuda itu, lalu menghentakkannya menuju ke medan pertempuran. Banyak musuh yang dijungkir balikan, tetapi karena tangannya sudah buntung, akhirnya lehernya juga terbabat musuh sampai putus. Maka robohlah perempuan itu ke atas pasir, darahnya membasahi tanah yang dicintai. Tiba-tiba langit berubah hitam mendung, padahal tadinya cerah dan terang benderang. Pertempuran terhenti sejenak. Rasulullah kemudian berkata kepada para sahabatnya, kalian melihat langit yang tiba-tiba menghitam itu adalah bayangan para malaikat yang jumlahnya beribu-ribu. Mereka seluruhnya berduyun-duyun menyambut kedatangan ruh Nasibah, wanita yang perkasa. Selesai ceritanya. Maka itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kisah-kisah luar biasa. Ini bukan dongeng, bukan legenda. Insya Allah ini dikisahkan dalam banyak buku, diriwayatkan dari banyak jalur dengan berbagai versi. Kembali ke kita, setiap kita sedang berjalan menuju pintu kematian. Tapi dengan cara apa kita menghampiri kematian? Kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk berupaya, berikhtiar, dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh memohon kepada Allah mati sebagai seorang mujahid yang syahid di medan perang, atau mati di atas tempat tidur tapi mendapatkan pahala syahid, atau mati dalam kondisi sujud, atau mati dalam kondisi beramal yang lain. Seluruhnya bisa kita mohon, bisa kita minta kepada Allah, kemudian kita ikhtiari dengan melazimi apa yang kita mintakan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.